Bagaimana hari-hari terakhir yang kita hidupi hari ini, di mana saudara akan melihat semua penggenapan-penggenapan yang ditulis dalam kitab suci itu satu persatu mulai dibukakan, mulai disingkapkan, dan banyak orang tidak memahami, saudara. Sehingga mereka ya biasa saja, tidak ada sesuatu yang spesial yang mereka kerjakan, karena mereka tidak memahami apa yang hari-hari ini sedang terjadi. Tetapi saudara, saya mau berkata kepada orang-orang yang memahami tanda-tanda zaman ini, supaya kita dapat bersiap, berjaga-jaga. Karena saudara, waktunya tidak akan lama lagi. Berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sudahkah kita semua siap, saudara? Saat anak manusia datang dalam kemuliaan, di awan-awan, dan setiap mata akan memandang dia, dikatakan. Tapi sebelum kita akan masuk dalam peristiwa yang besar yang sedang dinantikan oleh orang percaya di hari-hari terakhir ini, di akhir zaman, maka Bapak Ibu, Ruach HaKodes mengingatkan tentang satu kisah di dalam kitab suci yang akan kita belajar bersama. Bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yeshua, yang sedang menantikan kedatangannya, kita harus mempersiapkan segala sesuatu. Ada amin, saudara? Nah, mari bersama-sama Bapak Ibu, tidak perlu berlama-lama, kita akan lihat dari kitab Matai atau kitab Matius pasal 26 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Ya, ini satu kisah yang sungguh luar biasa yang pernah dicatat dalam kitab suci, peristiwa yang sangat luar biasa. Nah, saudara, mari kita bangkit berdiri bersama untuk menghormati Dafar Elohim ini. Dan kita akan membaca dari Indonesia Literal Translation 3, Matai atau Matius pasal 26 ayat 6 sampai ayat 9. 3, 2, 1. Dan ketika Yeshua tiba di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah kepadanya seorang wanita dengan membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang sangat mahal, dan dia mencurahkannya ke atas kepalanya sementara duduk makan. Dan ketika melihatnya, para murid menjadi gusar seraya berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak wangi ini dapat dijual mahal dan disumbangkan kepada orang-orang miskin." Puji Bapak ya, silakan duduk. Nah, saudara, peristiwa ini kalau kita melihat dalam Matius pasal 26, itu adalah peristiwa di mana sebelum Yudas Iskariot itu datang, maksudnya untuk menyerahkan Yeshua. Jadi sebelum Yeshua disalibkan dan mati, saudara, ada seorang wanita, saudara. Dalam kitab yang lain ditulis wanita ini adalah seorang wanita penzina, seorang yang berdosa. Hari itu, saudara, di rumah Simon si kusta yang disembuhkan oleh Yeshua, waktu Yeshua sedang duduk makan di situ, saudara, bersama dengan orang-orang, dengan muridnya, dengan Simon tentunya yang punya rumah. Lalu datanglah wanita ini, saudara. Dia curahkan, dia bawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi, dan kitab suci di situ mencatat apa, saudara? Bukan cuma mahal, tapi sangat mahal. Sama-sama katakan, sangat mahal. Bukan cuma mahal, saudara, sangat mahal. Nanti kita akan lihat nilainya. Lalu saudara, wanita ini, saudara, dia curahkan, dia pecahkan minyak wangi yang sangat mahal itu. Dia urapi Yeshua, saudara. Tetapi ketika murid-murid melihat, termasuk di situ ada Yudas, mereka menjadi gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak yang mahal ini dapat dijual, disumbangkan kepada orang-orang miskin." Mungkin yang ngomong ini Yudas. Mengapa, saudara? Sebenarnya dia nggak peduli dengan orang miskin, karena Yudas itu suka mencuri uang di kas perbendaharaan. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita harus perhatikan kisah ini baik-baik. Seorang wanita pendosa mencurahkan sesuatu yang sangat mahal. Pertanyaan, mengapa dia
sampai mencurahkan minyak narwastu, minyak wangi yang sangat mahal. Mengapa, saudara? Nah, saya melihat di situ dalam bahasa aslinya kata sangat mahal di situ ya. Itu dalam bahasa Yunaninya adalah barutimos. Barutimos, itu saudara boleh lihat di layar. Apa itu barutimos, saudara? Sesuatu yang sangat berharga. Waktu yang sangat berharga. Jadi wanita ini memberikan bukan abal-abal. Bayangkan minyak yang sangat mahal, saudara, dia pecahkan, dia taruh di kakinya Yeshua, dia taruh di kepalanya Yeshua. Sesuatu yang bukan main-main, saudara. Mengapa, saudara, wanita ini memberikan yang terbaik yang dia miliki? Karena di situ dijelaskan bahwa Yeshua berkata kepada perempuan ini, saudara, berkata kepada murid-muridnya, bahwa jangan engkau menyusahkan dia, karena wanita ini sedang mempersiapkan hari penguburanku. Amin, saudara. Jadi sebelum Yeshua mati untuk menggenapi kehendak Bapa Yahweh, untuk karya penyelamatan yang besar bagi seluruh dunia, ada seorang wanita yang datang mengurapi dia. Saya menangkap satu pesan yang penting, saudara, dengar baik-baik. Bahwa kalau di masa Yeshua sudah mau dikuburkan, mau mati untuk menggenapi karya penyelamatan, ada seorang wanita yang datang mengurapi dia, mempersiapkan karya penebusan di kayu salib itu dengan minyak yang sangat mahal. Maka di akhir zaman, sebelum kedatangan Yeshua yang kedua kali, maka kita juga ada orang-orang yang seperti wanita ini, yang mempersiapkan bukan untuk penguburan, karena penguburan sudah terjadi, tetapi yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Adonai Yeshua HaMashiach. Amin. Tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Jadi kalau di masa itu 2000 tahun yang lalu sebelum Yeshua mati di salib, ada seorang wanita yang mencurahkan, saudara, minyak yang sangat mahal, yang terbaik dari yang dia punya, saudara, untuk menggenapi karya Bapa Yahweh tentang keselamatan. Ada harganya. Selain Yeshua mengambil bagian dengan darahnya, tetapi ternyata ada seorang wanita yang memberi yang terbaik dari hidupnya. Nah, saudara, dengar baik-baik, di akhir zaman ini Bapa Yahweh sedang mencari orang-orang yang hendak mempersiapkan jalan bagi kedatangan Adonai Yeshua HaMashiach yang kedua kali. Tentunya juga ada harganya. Yang setuju katakan amin. Kalau yang lalu dia akan disalib, dikuburkan, menebus dosa manusia, ada harganya, yaitu darahnya sangat mahal. Lalu di situ terlibat ada seorang wanita yang mempersiapkan kematiannya. Maka saya percaya di akhir zaman ada wanita-wanita seperti ini, yaitu kehilat atau gereja mempelai, yang akan menumpahkan minyak narwastu, yaitu sesuatu yang sangat mahal dari dirinya, untuk menyambut kedatangan Yeshua HaMashiach yang kedua kali. Amin. Nah, saudara, wanita ini adalah seorang pendosa. Dia sadar akan dosanya. Namun perhatikan, orang yang banyak berdosa, yang sadar bahwa dia ini adalah orang pendosa, dia lebih banyak memberi, banyak melimpahkan kasihnya. Karena dia tahu, saudara, bahwa minyak yang sangat mahal itu tidak ada harganya dibanding dengan apa yang Yeshua akan lakukan. Saudara bisa paham? Kenapa wanita pendosa ini dia datang mengurapi Yeshua? Karena dia tahu, dia menangkap secara roh bahwa Yeshua sebentar lagi akan dikuburkan, mati untuk karya penyelamatan, dan harga itu nggak ada bandingnya dengan apa yang saya bawa ini untuk dipecahkan yang sangat mahal ini. Murid-murid yang bersama Yesus saja tidak menangkap, saudara. Tapi luar biasanya perempuan ini, dia bisa menangkap isi hatinya. Dia tahu, dia sadar bahwa untuk akulah engkau datang mati bagiku. Maka apa yang aku bawa, ya Yeshua, gak ada bandingnya dengan apa yang kau lakukan. Amen. Itu orang kalau sadar dia berdosa. Itu orang kalau sadar dirinya, saudara, penuh dengan kekurangan. Dia akan memberi yang terbaik dari hidupnya. Saya
tidak bicara soal uang di sini, saudara. Tetapi apakah saudara sudah memberikan hidupmu bagi dia? Sudah memberikan waktumu yang berharga tadi itu, saudara ya? Baru Timos. Karena ini bukan bicara hanya uang saja, tetapi waktu, tenaga, pikiran, hati kita, semua yang kita punya, kita pecahkan di kakinya Yeshua untuk menyambut kedatangannya. Sudahkah kita melakukan seperti wanita ini lakukan, saudara? Saudara, kita ini orang berdosa. Wanita ini adalah seorang pendosa. Tapi dia tahu bahwa Yeshua akan mati untuk menggenapi rencana Bapa Yahweh, menyelamatkan manusia termasuk dia. Maka yang dia punya, dia pecahkan. Sudah bisa paham? Karena dia sadar bahwa apa yang dia bawa sama Yeshua gak ada artinya, saudara. Tidak dapat dibandingkan dengan darah Yeshua yang sangat mahal, Bapak Ibu. Jadi kalau kita sadar bahwa kita orang berdosa, harusnya kita lebih takut dan lebih menghormati Bapa Yahweh, lebih mau memberi yang terbaik bagi dia. Saudara, ada orang-orang yang gak menghargai pengorbanan Yeshua, hidup sembarangan, mau ibadah seenaknya, mau suka datang, nggak datang ya sudah, nggak perlu juga kabarin, nggak apa-apa toh. Saudara belum memberi yang terbaik bagi Yeshua. Engkau belum sadar bahwa betapa apa yang kita berikan itu belum ada apa-apanya dengan yang Yeshua berikan bagi kita. Terlalu mahal darah itu, saudara. Terus kita mau asal-asalan dengan Bapa Yahweh, dengan Yeshua, kita sembarangan, kita seenaknya, mau-maunya gue, mau-maunya saya sendiri. Saudara renungkan, ini seorang wanita loh yang pendosa, seorang pezina saja dia bisa menyadari keadaannya bahwa dia orang berdosa. Dia beri yang terbaik bagi Yeshua, karena dia sadar, dia tahu lewat kematian Yeshua, dosanya yang begitu banyak itu akan dihapuskan. Amen. Kalau kita sadar Yeshua akan datang sebentar lagi, bukankah kita harusnya lebih giat lagi di dalam dia? Amin. Pecahkan minyak narwastu, minyak yang mahal, yaitu berikan yang terbaik bagi Bapa Yahweh, saudara. Karena apa yang kau beri hari ini mungkin tidak akan terulang lagi. Kalau sudah rapture, sia-sia baru engkau bilang, ya Bapa Yahweh, aku mau berikan segalanya bagimu, aku mau setia kepadamu, aku mau mengikut engkau sungguh-sungguh, aku mau bayar harga, mau pikul salib. Terlambat. Kalau sudah diangkat, gak ada lagi, saudara. Baca firman, orang yang tertinggal akan meminum cawan murkanya Elohim yang tanpa campuran. Mengerikan sekali. Jadi Bapak Ibu, seharusnya orang yang berdosa merasa tidak layak sehingga memberikan seluruh miliknya. Ia merasa tidak layak. Tetapi kadang kita yang masih berdosa ini, kita tidak mau memberi yang terbaik bagi Bapa Yahweh. Waktu kita, pikiran, tenaga, segala yang kita punya. Saudara, ini yang Ruach HaKodes mau ingatkan kita, bahwa kalau wanita itu mempersiapkan penguburan Yeshua, maka harus ada orang yang memecahkan minyak narwastu yang mahal untuk menyambut kedatangan Yeshua. Amen. Ada amin, saudara? Amen. Harus. Apakah hari ini saudara sudah memberi yang terbaik bagi Bapa Yahweh? Apakah saudara sudah memberikan waktumu yang terbaik? Apakah engkau sudah memberikan seluruh jiwamu, hidupmu sebagai korban bagi Bapa Yahweh? Ataukah kita masih hidup seenaknya? Ataukah kita masih seenaknya dengan Bapa Yahweh? Saya mau suka datang ibadah ya datang, nggak mau datang ibadah juga terserah saya. Engkau belum mempersiapkan sesuatu yang mahal bagi kedatangan Yeshua. Jadi jangan menangis ketika engkau tertinggal. Sebelum itu terjadi, Bapak Ibu, saya mau ingatkan, mari kita beri yang terbaik bagi Yeshua untuk menyambut kedatangannya. Kalau kita punya minyak narwastu, pecahkan. Kalau kita punya waktu, hari ini saya lakukan yang terbaik. Nanti akan ada masanya, firman Elohim katakan, kalau siang hari, mari kita bekerja. Akan datang waktunya malam, di mana semua orang tidak bisa lagi bekerja. Kalau nanti di masa anti Hamasia, saudara nggak bisa berbuat apa-apa lagi, karena kegelapan itu akan meliputi seluruh bumi.
Jangankan saudara beribadah, saudara memberitakan Injil pun sulit di masa itu. Maka dalam kitab Amos dicatat, Bapak Yahweh akan mengirimkan kelaparan dan haus akan Dafar Elohim. Orang akan mengembara dari satu ujung dunia ke ujung dunia lain, tetapi mereka tidak akan menemukan firman itu. Kenapa, saudara? Karena hari sudah malam. Pada saat itu orang yang berkhotbah seperti ini langsung ditangkap di bawah, saudara. Maka selagi masih ada kesempatan, kita menyadari, saudara, mari beri yang terbaik bagi Bapak Yahweh. Amin. Roma 5 ayatnya yang ke-10. Mengapa kita harus memecahkan minyak narwastu yang mahal dalam hidup kita, saudara? Seperti wanita ini untuk menyambut kedatangan Yeshua. Oh ya, sebelum itu kita lihat Matius 26 dulu ayat 12. Mengapa wanita itu memecahkan minyak narwastu? Nah ini saudara, Yeshua katakan di dalam Matius 26 ayat 12, 3, 2, 1. Sebab dengan mencurahkan minyak wangi ini ke atas tubuhku, ia melakukannya untuk mempersiapkan apa? Penguburanku. Ya, jadi wanita ini memang pecahkan minyak itu untuk mempersiapkan penguburan Yeshua. Di akhir zaman ada orang-orang yang akan memecahkan minyak narwastu, sesuatu yang terbaik dari dirinya untuk menyambut kedatangan Yeshua. Haleluya. Mari lihat saudara, Roma 5 ayatnya yang ke-10. Mengapa wanita ini begitu berani, saudara, memberikan yang terbaik dari hidupnya? Roma 5 ayat 10 sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Sebab tak kala masih menjadi musuh, kita sudah diperdamaikan dengan Elohim melalui kematian putranya. Terlebih lagi sesudah diperdamaikan, kita akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi kalau dahulu Yeshua mati, ada wanita yang datang mengurapi dia, karena dia sadar bahwa lewat kematian Yeshua ini akan menjadikan karya keselamatan bagi banyak orang. Apalagi sekarang Bapak Ibu, kita sudah ditebus oleh darah Yeshua HaMasiah. Bukankah seharusnya bagi kita, saudara, di situ dikatakan, terlebih lagi sekarang sudah diperdamaikan, kita diselamatkan oleh hidupnya. Bukankah kita harus lebih lagi dari perempuan ini, saudara, memberi yang terbaik bagi dia? Sudah menerima karunia keselamatan. Siapa yang percaya sudah menerima anugerah karunia keselamatan? Sudah percaya? Amin. Nah, apalagi kita yang sudah menerimanya. Maka berilah yang terbaik bagi Bapak Yahweh. Hidup kita, waktu kita, semua tenaga, uang, semua yang kita punya, beri yang terbaik bagi Bapak Yahweh untuk menyambut kedatangannya. Karena mungkin engkau hanya bisa melakukan itu sekali dalam hidupmu. Amin, saudara? Ya. Nah, saudara, jika untuk kematian Yeshua ada orang-orang yang digerakkan untuk mempersiapkan bagi kematiannya, maka di akhir zaman ada juga wanita-wanita yang seperti itu, yaitu mereka yang bersedia memberikan segalanya bagi kedatangan Yeshua. Amin, saudara? Saudara mau berikan segalanya bagi Yeshua? Karena Bapak Ibu, akan datang waktunya ketika masa kegelapan itu tiba. Saudara memberi hidupmu, apapun yang kau punya sudah nggak berguna lagi. Bahkan kitab suci mencatat emas dan perak tidak berguna pada hari kemurkaan Yahweh. Apalagi engkau bilang, Pak, saya mau melayani. Mau melayani apa kalau sudah dikejar-kejar anti Hamasiah? Ya, mau melayani apa lagi, saudara? Mau khotbah? Sudah nggak bisa. Tinggal iman yang bekerja di dalam kasih. Jadi selama hari masih siang, mari saudara, pecahkan minyak narwastu yang terbaik. Beri yang terbaik bagi Bapak Yahweh. Yang setuju katakan amin. Maleakhi 3 ayat yang pertama. Ada wanita-wanita yang akan mempersiapkan kedatangan Yeshua. Ya, saudara, perhatikan ayat ini baik-baik, karena ini menyangkut kedatangan Yeshua. Jangan sampai saudara miss, jangan sampai saudara ketinggalan, jangan sampai terlewatkan. Ya, Maleakhi pasal 3 ayat yang pertama. 3, 2, 1. Lihatlah, aku menyuruh utusanku, dan dia akan mempersiapkan jalan di hadapanku. Dan dengan tiba-tiba
Elohim yang sedang kamu cari akan datang ke dalam bait-Nya, yaitu utusan perjanjian yang kamu rindukan. Lihatlah, Dia sudah datang. Yahweh Sebaot berfirman. Lihatlah, aku menyuruh utusanku. Apa tugas daripada utusan Bapak Yahweh? Mempersiapkan apa? Jalan. Orang kalau buka jalan ada harganya enggak, saudara? Ada. Bagaimana mau tebang, rumputnya disingkirkan, batunya disingkirkan. Ada lubang harus ditimbun, tanahnya tinggi diratakan. Betul enggak, saudara? Kalau sudah jadi lalu diaspal. Sudah lihat aja pembangunan jalan-jalan yang di daerah-daerah terpencil. Saya kadang kalau pelayanan misi ke beberapa daerah lewat hutan-hutan begitu, tapi saya lihat jalan mulus. Saya berpikir luar biasa ini orang-orang ya yang mengerjakan jalan ini. Ya. Bayangkan Bapak Ibu, berapa banyak material yang mereka butuhkan untuk membangun sebuah jalan. Kalau dari Manado ke Palu kan waktu itu 900 lebih kilometer. Jadi kalau bolak-balik saudara, hampir 2000 perjalanan ya, bolak-balik Manado Palu. Berapa banyak saudara material yang mereka butuhkan, waktu yang mereka butuhkan, tenaga yang mereka butuhkan untuk menghasilkan jalan sepanjang 900 km lebih. Coba bayangkan Bapak Ibu. Berapa banyak? Kira-kira ada nggak miliar? Lebih. Jadi memang untuk membuka jalan saudara, itu mempersiapkan jalan memang ada harganya. Dikatakan di situ bahwa Bapak Yahweh akan menyuruh utusannya mempersiapkan jalan di hadapanku. Dan dengan tiba-tiba Elohim yang sedang kamu cari akan datang ke dalam bait-Nya. Yeshua datang. Kenapa Yeshua datang? Karena ada orang-orang yang mempersiapkan jalan, mempercepat kedatangan Yeshua HaMasiah. Sama-sama katakan, saya mau mempersiapkan jalan. Saya mau mempercepat kedatangan Yeshua. Karena memang ada ayatnya, saudara ya. Nah, jadi Bapak Ibu, dikatakan bahwa Bapak Yahweh akan menyuruh utusannya. Siapa yang percaya kita semua adalah utusan? Untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yeshua. Tiba-tiba utusan yang kita cari, Elohim yang kita cari itu sudah datang ke bait-Nya. Sudah bekerja, melakukan yang terbaik, memecahkan minyak narwastu. Tiba-tiba, nah situ dikatakan tiba, dengan tiba-tiba. Berarti apa saudara? Sekejap. Dengan tiba-tiba. Ketika kita bekerja, kita sedang melakukan kehendak Bapa Yahweh, kita sedang memecahkan minyak narwastu, tiba-tiba Yeshua datang di awan-awan untuk menjemput kita dan membawa kita masuk dalam peristiwa rapture. Tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Bukankah kita semua adalah orang yang mempercepat kedatangannya? Amin, saudara. Coba lihat 2 Petrus 3 ayat 12. Siapa sih sebenarnya yang mempercepat kedatangan Yeshua? Harus ada utusannya yang mempersiapkan jalan bagi Yeshua. Harus ada orang yang memecah minyak narwastu yang mahal harganya. Amin, saudara. Ya, 2 Petrus 3 ayat 12. 3:21. Sambil menanti dan menyegerakan kedatangan hari Elohim, yang olehnya langit akan lebur dengan terbakar api, dan anasir-anasir akan meleleh dengan terbakar panas yang membara. Siapa yang menyegerakan kedatangan hari Yahweh? Kita, para utusannya. Amin. Tepuk tangan bagi Bapak Yahweh. Tetapi utusannya bukan utusan sembarangan. Saya percaya wanita yang mengurapi Yeshua ini, hatinya digerakkan oleh Bapa Yahweh untuk datang mengurapi Yeshua sebagai utusan, sekalipun dia orang berdosa, Bapak Ibu. Mungkin kita orang berdosa, kita orang bodoh, kita orang yang gak dianggap, kita orang yang dipandang sebelah mata oleh dunia. Tetapi engkau adalah utusan-utusannya Elohim. Untuk apa? Mempersiapkan jalan dan menyegerakan kedatangan Adonai Yeshua HaMasiah. Maka saya mau bilang siang hari ini, sebagai utusannya Bapak Yahweh,
Mari persiapkan jalan. Pecahkan minyak narwastu untuk persiapan kedatangan Yeshua HaMasiah. Amin. Berikan kemuliaan bagi Bapak Yahweh. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, ada harga yang harus kita bayar di dalam mempersiapkan kedatangannya. Ya, bukan hanya soal uang, tetapi waktu, tenaga, pikiran yang kita bisa lakukan bagi Bapak Yahweh. Jangan menunda. Sama-sama bilang kiri kanan. Jangan menunda-nunda. Kalau saudara mau taat kepada kebenaran, jangan tunda. Kalau saudara mau rajin dengan Bapak Yahweh, jangan tunda. Kalau engkau mau beri yang terbaik bagi Bapak Yahweh, jangan tunda. Kalau engkau mau lakukan segala sesuatu bagi Bapak Yahweh, jangan tunda. Bilang lagi kiri kanan, karena besok mungkin sudah terlambat. Tidak ada yang tahu hari esok, saudara. Amin. Jadi selama ada waktu, mari pecahkan minyak narwastu bagi Bapak Yahweh. Persiapkan jalan bagi kedatangan Yeshua HaMasiah. Mungkin Bapak Ibu, orang akan bilang begini, ya kok seperti begitunya ya? Sudah terlalu ekstrim. Ya biasa-biasa sajalah. Masih lama kok Yesus akan datang. Dari zaman nenek moyang kami juga bilang, oh Yeshua akan datang. Yeshua akan datang. Mana? Sampai hari ini juga belum. Nah, saudara, Bapak Ibu, dengar baik-baik. Utusan-utusan dari Bapak Yahweh akan diperhadapkan dengan apa, saudara? Pengejek-pengejek di akhir zaman. Yang selalu berkata, mana? Masih lama kedatangan Yeshua. Itu orang-orang yang gak mau memecahkan minyak narwastu karena mereka menganggap, oh masih lama kedatangan Yeshua. Masih sangat lama, saya masih mau hidup bebas. Saya masih mau santai. Saya masih mau hidup di dalam kesenangan duniawi. Kalau engkau masih dalam keadaan seperti itu, tidak mempersiapkan jalan bagi Bapak Yahweh, engkau bisa menjadi pengejek-pengejek di akhir zaman. Kalau orang bilang, oh masih lama Pak, saya nggak perlu sungguh-sungguh. Saya nggak perlu setia beribadah. Nah, engkau adalah pengejek-pengejek di akhir zaman. Karena engkau menganggap kedatangan Yeshua masih sangat lama. Tidak perlu saudara kita menentang Yeshua. Cukup dengan ketika kita bersikap seperti itu. Tidak menghormati kehadiran Bapak Yahweh. Dengan kita mengacuhkan dia, kita anggap, oh masih lama. Nanti kalau dia sudah mau datang, baru saya mau tobat. Dulu waktu saya kuliah, saya punya seorang teman. Bapak Ibu, dia adalah seorang peminum minuman keras. Dan berkali-kali waktu kami menyampaikan kebenaran, supaya dia bertobat, Bapak Ibu. Dia tidak mau bertobat. Bahkan dia bilang begini sama kami, di persekutuan mahasiswa waktu itu. Namanya Bahtera, saudara ya, persekutuan itu namanya Bahtera. Dia bilang begini, kawan-kawan, yang sudah percaya kepada Yeshua, yang sudah lebih dahulu dari saya mau bilang sama kalian semua, kalau Yeshua akan datang besok, tolong beritahu saya hari ini, supaya saya bertobat. Sudah lihat, orang-orang begini sebenarnya dia mau mengejek, saudara. Dia mau bilang, oh masih lama, nanti saya masih tetap mau minum. Bahkan dia bilang sama kita, saudara, kalau saya mati, dikuburkan, siram aja, itu cap tikus di atas kubur. Saking saudara ini orang pecinta minuman keras. Tetapi Bapak Yahweh itu luar biasa, orang demikian Bapak Ibu. Satu ketika di proses Bapak Yahweh, dia hampir mati saudara, waktu kerusuhan di Ambon. Dia tertembak peluru saudara, waktu itu. Tembus di bagian perutnya itu. Tetapi waktu dia datang persekutuan, kami kasih dia kitab suci yang kecil dan The Gideons itu yang biru ya. Dia taruh di tasnya. Lalu ditembak saudara, pelurunya itu bukan begini, tapi begini, samping. Sejak saat itu, dia menangis dan dia bilang, aduh, untung saya tidak mati saat itu ya. Jangan bicara dulu Yeshua datang. Kalau saat itu saja saya mati, saya di mana ya? Ya di neraka. Nah, sejak saat itu dia bertobat dan dia menjadi penginjil, saudara. Saya nggak tahu keberadaannya di mana sekarang. Ada di daerah Ambon sana. Tetapi saudara, dia sejak saat itu hidupnya berubah.
Dia tinggalkan minuman keras. Dia tinggalkan semua, saudara. Dan dia itu hanya datang beribadah. Kadang kalau orang lagi sewaktu senggang menunggu dosen, yang lain sedang bersenda gurau, lagi pokoknya macam-macam. Zaman dulu kan belum ada handphone. Jadi semua sibuk dengan kesibukan lain. Tapi teman saya ini, dia baca firman. Luar biasa. Saudara, maukah kita menyambut kedatangan Yeshua, mempersiapkan jalan bagi dia? Amin. Beri yang terbaik dari seluruh hidup kita. Jangan menunggu nanti ada terjadi masalah. Jangan nanti menunggu, saudara, sesuatu yang besar terjadi dalam hidupmu, baru engkau mau berkata, aku mau setia, aku mau melakukan yang terbaik bagi engkau. Terlambat, saudara, ya. Nah, orang yang mempersiapkan kedatangan Yeshua, ini mereka yang memecahkan minyak narwastu. Ingat, saudara, di akhir zaman akan banyak perkataan daripada pengejek-pengejek yang tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 4. Mari sama-sama lihat. Ada pengejek-pengejek di akhir zaman ini, saudara. 2 Petrus 3 ayat yang keempat. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Dan yang berkata, di manakah janji mengenai kedatangannya? Karena sejak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap berlangsung sedemikian dari sejak awal penciptaan. Dibilang, mana janji kedatangan Yeshua? Dari sejak leluhur kita sudah meninggal sampai hari ini, dari sejak penciptaan, segala sesuatunya masih seperti biasa. Orang bilang, mana kedatangan Yeshua? Katanya kemarin tandaan 666. Katanya sudah masa kesukaran. Kok belum datang-datang? Nah, karena orang-orang demikian tidak mempersiapkan kedatangan Yeshua. Mereka masih mau hidup di dalam kesenangan dunia, kesenangan dagingnya. Padahal di situ dibilang, dengan tiba-tiba datanglah Elohim yang kita cari itu. Sudah ada di baitnya. Mengapa? Karena ada yang mempersiapkan jalan. Jadi dengar baik-baik, Bapak Ibu. Saudara boleh bilang, oh masih lama. Silakan, itu hak saudara. Saudara mau jadi orang-orang yang berpikir, oh saya mau hidup dalam kedagingan, Pak. Saya nak mau sungguh-sungguh, pokoknya hari ini saya mau ikuti dulu apa yang saya mau. Karena masih lama, silakan. Silakan. Tapi dengar baik-baik. Ada orang-orang yang memecahkan narwastu hari-hari ini. Ada orang-orang yang sedang mempersiapkan kedatangan Yeshua. Tiba-tiba dia datang. Dia nggak akan menunggu sampai engkau bertobat. Terus saudara? Dia nggak akan tunggu sampai, tunggu Bapak Yahweh sampai saya bertobat dulu. Oh, tidak. Karena ada yang sedang mempersiapkan jalan hari ini, yaitu saudara dan saya. Berikan kemuliaan bagi Bapak Yahweh. Dengan tiba-tiba Elohim itu akan datang. Nah, bagaimana orang yang mempersiapkan kedatangan Yeshua? Bagaimana supaya kita bisa memecahkan minyak narwastu? Markus pasal 14 ayat 4 sampai 5. Ini yang pertama. Mari lihat saudara, bagaimana supaya kita bisa menjadi orang-orang yang mempersiapkan kedatangan Yeshua HaMasiah. Markus 14 ayat 4 sampai 5. 3, 2, 1. Dan ada beberapa orang yang menjadi gusar di antara mereka dan mengatakan, untuk apakah pemborosan minyak wangi ini terjadi? Sebab ini dapat dijual lebih dari 300 dinar dan dapat diberikan kepada orang-orang miskin, dan mereka marah kepadanya. Saudara, kalau mau mempersiapkan kedatangan Yeshua, saudara harus berani memberi yang terbaik. Saudara harus berani boros dengan Bapak Yahweh. Ada orang yang pelit, hitung-hitungan dengan Bapak Yahweh. Waktu aja pelit. Cuman 1, 2 jam, 3 jam. Gak mau saudara. Tapi kalau bersenang-senang ke pantai, bersenang-senang ke mall, jalan-jalan, saudara, bisa menghabiskan seharian. Tetapi dengan Bapak Yahweh gak berani memecahkan minyak narwastu. Lihat perempuan ini saudara. Di situ dikatakan minyak itu ternyata dapat dijual sebesar 300 dinar lebih. Oke, kita lihat saja 300, anggaplah 300 ya. Upah kerja 1 hari di Israel saat itu adalah 1 dinar. Berarti kalau dikali 300 dinar, berarti perempuan ini hasil dia bekerja selama 300 hari lebih. Berarti kurang lebih 1 tahun. Dia persembahkan, kali aja saudara. Kalau 1 dinar upah, contoh aja di Indonesia.
Satu hari misalnya, kayak di Manado lah. Satu orang bekerja biasanya upah hari berapa? Taruhlah yang agak sedikit tengah, 100.000. Kalau kali 300 sudah berapa, saudara? 10 dinar saja sudah berapa? Sudah 1 juta. Baru 10. Kali lagi 100. Kali lagi 3. Saya bayangkan berapa puluh juta. Hanya untuk minyak yang sangat mahal itu. Dia pecahkan di hadapan Yeshua. Hasil, ada enggak orang bekerja selama 1 tahun? Terus dia kasih semua loh. Karena 1 hari itu bekerja upahnya 1 dinar. Berarti perempuan ini menabung selama kurang lebih 1 tahun. Sudah genap, dia beli minyak narwastu yang mahal. Dia pecahkan di kaki Yeshua. Ada enggak saudara orang yang bekerja 1 tahun? Dia serahkan uangnya sama Bapak Yahweh. Pernah saudara dengar? Kalau ada seorang pengusaha yang kasih 1 miliar, itu bukan karena dia bekerja 1 tahun 1 miliar. Memang penghasilan jauh di atas itu. Jadi mungkin memberi bagi dia seperti itu, mungkin hanya sebagian. Tapi adakah orang yang memberikan seluruh yang dia dapatkan 1 tahun untuk dipersembahkan? Oh, enggak ada. Mungkin ada 1-2. Sangat jarang. Tapi perhatikan wanita ini. Hampir 1 tahun dia bekerja. Dia pecahkan di kaki Yeshua. Karena dia tahu yang dia beri tidak sebanding dengan yang Yeshua beri. Jadi di akhir zaman, Bapak Yahweh tidak menuntut apa-apa sebenarnya. Kalau kita orang yang tidak punya apa-apa, Bapak Yahweh tidak pernah menuntut uang dari hidup kita. Tetapi apakah kita sudah memberi yang terbaik dari hidup kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita yang terbaik, kita persembahkan bagi Bapak Yahweh. Untuk apa? Untuk mempersiapkan kedatangan Yeshua HaMashiach. Jadi orang yang mempersiapkan kedatangan Yeshua, itu yang pertama mereka rela memberi yang terbaik. Sama-sama katakan rela memberi yang terbaik. Kalau kita nggak punya uang, berikan waktu kita bagi Bapak Yahweh. Berikan tenaga kita bagi dia. Untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangannya. Bekerja di ladangnya. Mempersiapkan jalan bagi Yeshua. Hari ini saudara, hal yang sama itu juga diberitahukan kepada saya. Bahwa saya harus memecahkan minyak narwastu. Untuk mempersiapkan jalan bagi Yeshua HaMashiach. Itulah utusan. Saudara, utusan, dia harus buat jalan. Ada harganya. Jadi berikan yang terbaik bagi Yeshua HaMashiach. Sebentar lagi dia akan datang, saudara. Tadi kita sudah baca dalam Maleakhi. Tiba-tiba utusan itu, Elohim, yang kita cari itu, sudah ada di baitnya. Maka hari-hari ini dia mencari orang-orang yang hendak memecahkan minyak narwastu yang mahal. Untuk mempersiapkan kedatangan Adonai Yeshua HaMashiach. Amin. Kita tidak dapat mempersiapkan kedatangan Yeshua jika kita belum bisa memberi yang terbaik dari hidup kita. Saudara mau Yeshua datang cepat atau lambat, saudara? Cepat atau lambat? Siapa yang mau lambat? Nanti dulu, Yeshua. Nanti dulu. Saya masih suka hidup dalam kedagingan. Saya masih suka senang-senang. Siapa yang mau Yeshua datang lebih lama? Coba tolong lambaikan tangan. Ada yang mau? Sekarang saya tanya, siapa yang mau Yeshua datang lebih cepat? Bisa lambaikan tangan? Tapi pertanyaannya, apakah saudara siap? Apakah kita sudah siap, saudara? Mari. Amin. Jadilah utusan-utusan Elohim yang mempersiapkan jalan, yang memecahkan minyak narwastu bagi Bapak Yahweh. Lalu yang kedua, saudara, ada 2 poin pada pagi hari ini yang saya mau sampaikan. Yang pertama, miliki hati yang rela memberi yang terbaik bagi dia. Seperti perempuan ini, saudara. Dia beri yang terbaik. Lalu yang kedua, Lukas 7 ayat 38. 3, 2, 1. Dan seraya berdiri di sisi kedua kakinya, sambil menangis ke belakangnya, dia mulai membasahi kedua kakinya dengan air mata, dan dengan rambut kepalanya dia menyekanya dan mencium kedua kakinya serta mengurapi dengan minyak wangi. Itu luar biasa. Saudara,
Kepala itu berbicara apa? Mahkota, rambut. Tapi perempuan ini saudara apa? Tuang minyak itu. Dia membasahi kedua kaki Yeshua dengan air mata. Air mata bercampur dengan apa tadi saudara? Minyak. Yang terbaik kita menabur dengan air mata kan akan menuai dengan bersorak-sorak. Waktu saudara mempersiapkan jalan bagi Yeshua, engkau mungkin menangis, meneteskan air mata saudara. Karena engkau mungkin dihina, dihujat, dikutuk, dikata-katai, dikatakan sesat, dibilang begini, dibilang begitu, saudara menangis karena justru engkau mentaati sedang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yeshua. Seperti wanita ini. Sudah beri yang terbaik, kenapa harus menderita? Kenapa harus menangis? Karena itulah upahnya untuk kita membangun atau membuat jalan bagi kedatangan Yeshua HaMasiah. Amin. Dan mahkota rambut kepala diseka saudara di kakinya Yeshua, melambangkan apa saudara? Kerendahan hati. Wanita ini bukan cuma rendah hati, dia merendahkan diri sampai dia seka dengan rambutnya saudara. Ada nggak orang saudara berani menangis di kaki dia seka dengan rambutnya? Pernah lihat? Gambaran kerendahan hati dan juga yang apa saudara? Merendahkan diri. Bukan rendah diri ya, merendahkan diri. Beda kalau rendah diri. Kalau rendah diri itu minder. Orangnya minder, tidak percaya diri, tidak pede kalau orang bilang. Tapi merendahkan diri itu artinya bertobat, merendahkan diri, merendahkan hati. Dia menangis, campur minyak dia sudah beri, lalu dia seka dengan apa saudara? Rambutnya. Dia menangis, bayangkan Bapak Ibu. Tapi masih aja ada orang-orang di rumah itu bilang, mereka bilang, untuk apa? Untuk apa pemborosan ini? Mungkin ada hamba-hamba Elohim lain bilang sama saudara, untuk apa sih kamu begitu? Kenapa sih harus menjadi bodoh? Kenapa sih harus menjadi begitu, terlalu ekstrim? Saudara, wanita ini tahu air matanya, kehormatannya, uangnya yang dia punya dari minyak itu gak sebanding dengan pengorbanan Yeshua. Apa yang kita punya hari ini tidak sebanding dengan nanti kemuliaan yang dia akan berikan ketika dia datang waktu kita persiapkan jalan bagi dia. Yang percaya katakan amin. Petrus pernah bertanya kepada Yeshua, Yeshua, kami sudah meninggalkan segala sesuatu untuk engkau, apa yang akan kami peroleh? Yeshua bilang, pada waktu penciptaan kembali, ketika anak manusia datang dalam kemuliaan, engkau yang meninggalkan rumahmu, keluargamu, engkau akan mendapatkan berapa? 100 kali lipat. Berarti kalau wanita ini beri yang terbaik, Yeshua beri lagi yang lebih baik. Amin. Kalau hari ini kita pecahkan minyak narwastu, mempersiapkan kedatangan Yeshua, saudara beri semua yang kita punya, yang kita bisa, bahkan air mata, bahkan merendahkan hati, merendahkan diri. Saudara ingat baik-baik bahwa pada waktu dia datang, dia tidak akan lupa dengan air matamu. Pada waktu dia datang, dia tidak lupa dengan jerih lelahmu. Ada amin? Waktu dia datang, dia tidak lupa dengan apa yang kau lakukan. Haleluya. Amin saudara. Wanita ini sadar bahwa dirinya saudara berdosa. Dia menangis, dia melakukannya. Dengan rendah hati, dia merendahkan diri di hadapannya. Hari ini, kita memang orang berdosa. Tapi maukah kita merendahkan diri di hadapan Bapa Yahweh? Merendahkan hati kita untuk kita mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yeshua HaMasiah. Ya. Ibrani 12 ayat 28 secara cepat saja. Ibrani 12 ayat 28, 3, 2, 1. Oleh karena itu, dengan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita memiliki anugerah yang olehnya kita dapat beribadah dengan berkenan kepada Elohim, disertai kerendahan hati dan hormat. Kalau saudara tahu Yesus akan datang, kita ada dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, beribadahlah dengan hormat, dengan penuh kerendahan hati, seperti wanita yang menangis di kaki Yeshua, dengan penuh hormat
dengan penuh penyerahan diri, dengan penuh kerendahan hati. Bapak Ibu, seringkali saya melihat banyak orang susah tersentuh. Jujur, susah tersentuh. Sebesar apapun kemuliaan hadirat Bapa Yahweh, orang sulit untuk tersentuh. Bahkan banyak juga begini, ini saya juga alami dahulu. Seringkali ketika saya ada dalam satu ibadah, saya merasakan kering dan sepertinya saya tidak merasakan apa-apa dalam ibadah itu. Tapi di sisi lain saya lihat kok ada yang menangis, ada yang tersentuh. Lalu dengan berjalan dengan waktu, ketika saya sudah masuk dalam pelayanan, ketika kami sudah mulai melayani, terjadi kasus-kasus seperti itu. Mulai timbul apa yang namanya apa, saudara? Penghakiman. Mulai, karena dulu saya lama di bidang musik pujian. Wah, ketika hadiratnya sepertinya kita rasa kering. Saya mulai bersama teman-teman bisik-bisik. Wah, kurang doa nih WL-nya. Wah, kurang begini. Wah, kayaknya buat dosa nih WL-nya. Bapak Ibu tahu, saat itu Roh HaKodes menemplak saya. Dan dia bilang, bukan WL-nya kurang doa. Kamunya yang tidak segenap hati. Kamu tidak memberikan yang terbaik bagi Bapa Yahweh. Karena kamu hanya melayani, hanya sekedar rutinitas. Maka kamu tidak mendapatkan apa-apa. Kalau kamu datang ibadah, engkau hanya sekedar rutinitas, tidak mendambakan kedatangan Bapa Yahweh. Kalau engkau tidak merindukan Dia, maka engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Di situ saya bertobat, saudara. Terkadang, mohon maaf, semua instrumen yang kita pakai ini, termasuk worship leader yang berdiri di sini, itu hanya media. Kalau Bapa Yahweh mau menjamah orang, dia nggak perlu semua ini, saudara. Ketika kami di Israel, bikin tenda, pasang speaker, musik, datang orang-orang Palestina. Mereka langsung bilang, bongkar semua ini. Tidak boleh ada musik, tidak boleh ada penyembahan kepada Yeshua. Lalu bagaimana kami berdoa? Tidak boleh pakai apa-apa. Kalau kalian berdoa, cukup nyanyi aja dengan mulut. Dan di tengah badai di padang gurun itu, saudara, kami mengangkat pujian tanpa alat musik, tanpa semua instrumen, tanpa ada yang mengkomando, memimpin di depan. Hanya menyanyi, saudara, menyembah. Hadirat Elohim begitu kuat. Jadi semua alat ini cuma media. Kalau kita datang ibadah, kita nggak merasakan apa-apa, saudara, selidiki hatimu. Apakah engkau sungguh-sungguh mencari, merindukan Dia? Saudara, Firman berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namanya, Dia hadir. Pertanyaannya, kalau Dia hadir, bagaimana respon kita? Ada orang sebegitu besar kemuliaan Elohim, hadirat begitu luar biasa, dia nggak tersentuh. Engkau belum memecahkan minyak narwastu. Seperti wanita ini yang menyeka dengan air matanya, dengan rambutnya. Bapak Ibu, mari hidup dengan kerendahan hati. Jangan selalu menyalahkan keadaan. Jangan menyalahkan orang lain. Tapi lihat hidup kita. Itu orang-orang yang mempersiapkan jalan. Apakah saya pantas mempersiapkan jalan? Kalau ada hal yang nggak benar, Bapa Yahweh, selidiki hatiku. Kenalilah jalanku. Kalau aku berjalan di dalam jalan yang serong, maka bawalah aku. Tuntunlah aku kepada jalan kebenaran. Supaya aku layak mempersiapkan jalan bagi kedatanganmu. Ada amin, Bapak Ibu? Ya, hari-hari ini mari beri yang terbaik. Di dalam penyembahan, saudara, beri yang terbaik. Rindukan Dia, cari wajahnya. Jangan berhenti sebelum engkau mendapatkannya. Itu orang-orang yang beribadah dengan takut dan gentar, dengan kerendahan hati. Kalau hari-hari ini engkau sudah susah tersentuh, minta sama Bapa Yahweh. Rindukan Dia. Mungkin ada tanah hatimu yang masih keras. Kadangkala, saudara, kekerasan hati itulah yang membuat hadirat Elohim tidak bisa kita rasakan secara pribadi.
Kita ini orang-orang sedang mempersiapkan kedatangan Yeshua. Maka beri yang terbaik bagi dia. Amin, saudara. Kita tidak mungkin mempersiapkan kedatangan Yeshua jika kita angkuh, sombong, keras hati, tinggi hati, tidak menghormati Bapa Yahweh. Ada orang-orang yang beribadah namun tidak menaruh hormat kepada Elohim. Mereka seenaknya dengan Bapa Yahweh. Ada pula yang tidak bisa ditegur. Ada pula yang selalu tersinggung ketika ditegur dan diluruskan. Apakah orang-orang demikian bisa mempersiapkan kedatangan Yeshua? Saudara pikirkan. Renungkan, saudara. Memang keras. Tetapi itulah utusan. Harus mempersiapkan jalan bagi Bapa Yahweh. Setiap lembah harus ditimbun. Setiap gunung yang tinggi harus diratakan. Setiap jalan yang berkelok-kelok harus diluruskan. Kalau saudara mau mempersiapkan jalan bagi Yeshua HaMashiach. Satu ketika, waktu saya dalam pelayanan, saudara, saya banyak berdalih dengan Bapa Yahweh. Banyak membuat alasan. Tidak mau melayani dia. Bukan karena apa-apa. Tapi karena sebenarnya saya masih mau sesuatu yang keinginan daging. Kalau saya mau liburan, saya nggak mau melayani Bapa Yahweh. Saya langsung WhatsApp kepada koordinator musiknya. Saya bilang, Kak, mohon maaf. Saya nggak bisa melayani ya, Kak. Ada urusan keluarga. Urusan keluarganya ternyata jalan-jalan. Itu dulu, saudara. Karena saya tidak mempersiapkan jalan bagi Yeshua. Tapi ketika kita sudah mengerti kebenaran ini, Bapak Ibu, kita mempersiapkan jalan, maka beri yang terbaik bagi dia, seperti perempuan ini. Ada amin? Yesaya 40 ayat 3-4, secara cepat saja. Yesaya 40 ayat 3 dan 4. Ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan Yahweh, luruskanlah jalan raya di belantara bagi Elohim kita. Setiap lembah akan ditinggikan, dan setiap gunung dan bukit akan dibuat rendah, dan bukit yang curam akan menjadi tempat rata, dan yang berlekuk-lekuk akan menjadi apa? Dataran. Ini orang yang mempersiapkan jalan. Tidak boleh ada yang bengkok, tidak boleh ada yang tinggi, tidak boleh ada yang lobang. Semua harus diratakan. Berbicara kerendahan hati, saudara. Merendahkan diri. Amin. Apa yang kita korbankan untuk mempersiapkan kedatangannya, itu akan dicatat di dalam kitabnya Yeshua HaMashiach. Jadi jangan Bapak Ibu takut. Air matamu, pengorbananmu, waktu, uang, tenaga, pikiran, semua yang kau berikan untuk membuat jalan bagi Bapa Yahweh, semua ada upahnya. Sama-sama katakan, semua ada upahnya. Ya. Lihat saudara, Matius 26. Ayatnya yang ke-13. 2 ayat lagi ya. Matius 26 ayat 13. Inilah saudara yang dilakukan oleh wanita ini. Apa yang terjadi kepada dia? Sama-sama kita baca 3, 2, 1. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di mana saja Injil ini diberitakan ke seluruh dunia, apa yang telah dia lakukan akan diperbincangkan pula sebagai peringatan akan dia. Bayangkan, hari ini, kisah 2000 tahun lalu, saya juga sampaikan kepada saudara. Ditulis, artinya begini Bapak Ibu, kalau engkau melakukan hal yang sama dengan perempuan ini, akan tercatat di kitab kehidupan anak domba, bahwa jerih lelah kita di dalam Bapa Yahweh tidak ada yang sia-sia. Amin. Tepuk tangan bagi Bapa Yahweh. Haleluya. Nah saudara, inilah penginjilan yang paling efektif. Penginjilan yang efektif itu bukan teriak-teriak di jalan. Boleh, tapi tidak efektif. Penginjilan yang efektif itu bukan saudara teriak-teriak di pasar, orang sambil lalu. Bukan. Penginjilan itu bukannya sekedar kita pergi di satu tempat, memberitakan Injil. Bukan. Penginjilan yang terbaik, yang paling luar biasa adalah apa saudara? Memberi yang terbaik, memecahkan minyak narwastu, dan mempersiapkan jalan bagi Yeshua. Lewat apa yang perempuan ini lakukan, saudara lihat, Injil ini diberitakan sampai ke ujung dunia. Maukah hari ini saudara, apa yang kita lakukan juga tercatat? Maukah apa yang kita lakukan, kesetiaan, ketaatan, ketulusan, kemurnian, kekudusan saudara, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yeshua?
Saudara mau? Amin. Siapa yang mau? Coba lambaikan tangan. Kalau mau, mari Bapak Ibu, siang hari ini pecahkan minyak narwastu. Beri yang terbaik bagi Bapak Yahweh. Maka engkau sedang mempersiapkan kedatangan Yeshua, sedang mempercepat kedatangannya. Haleluya. Saudara siap? Amin. Kita akan memecahkan minyak narwastu. Apa yang saudara punya, beri yang terbaik bagi Bapak Yahweh. Karena itu dicatat. Karena ada upah bagi setiap jerih lelah kita. Oke, ayat yang terakhir, 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Mari sama-sama kita baca, Bapak Ibu. Satu Korintus 15 ayat 58. 3, 2, 1. Karena itu, hai saudara-saudaraku yang terkasih, jadilah teguh dan tak tergoyahkan, seraya berkelimpahan selalu dalam pekerjaan Elohim. Karena mengetahui bahwa jerih payahmu di dalam Elohim tidaklah sia-sia. Sama-sama bilang sebelah kiri kanan, jerih payahmu di dalam Elohim tidak ada yang sia-sia. Apalagi minyak narwastu yang dipecahkan. Amin. Saudara, kita sedang menantikan kedatangan Yeshua, mempersiapkan kedatangan Yeshua, dan sedang membuat jalan bagi kedatangannya. Tiba-tiba Yeshua itu akan datang. Maka hari ini, mari beri yang terbaik bagi dia. Bapak Ibu yang ada di Zoom, saudara-saudara yang ada di live streaming YouTube, beri yang terbaik. Karena mungkin apa yang kau beri tidak akan terulang lagi. Perempuan ini hanya satu kali dia memberi. Seluruh yang dia miliki, dia taruh, dia berikan hidupnya. Jadi miliki dua hal ini. Beri yang terbaik, kerendahan hati, supaya engkau mempersiapkan bagi jalan bagi kedatangan Yeshua HaMashiach. 1 Samuel pasal 10. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan dua orang laki-laki di dekat kubur Rahel di daerah Benyamin di Selsah. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Dari sana engkau akan berjalan terus lagi, dan sampai ke pohon Tarbantin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya,
Dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapa mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa, apa Saul juga termasuk golongan nabi? Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Dan paman Saul berkata kepadanya dan bujangnya, dari mana kamu? Jawabnya, mencari keledai-keledai itu. Tetapi ketika tidak terlihat, maka kami pergi kepada Samuel. Kemudian paman Saul itu berkata, coba ceritakan kepadaku, apa yang dikatakan Samuel kepada kamu? Kata Saul kepada pamannya itu, terus saja diberitahukannya kepada kami, bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan. Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya, tidak diceritakan kepadanya. Saul menjadi raja dengan undian. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku telah menuntut orang Israel keluar dari Mesir, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan, menurut sukumu dan menurut kaummu. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu, disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka, menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatlah orang yang dipilih Tuhan itu, sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, hidup raja. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam, dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang, masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya, ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.